Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise. What's up guys, Rifki here. Hai, gimana semuanya? Sehat-sehat ya? Semoga tidak kurang dari satu apapun. Yang baru pertama kali datang di channel ini, kenalin ya, gue Rifki. Gue seorang food technologist dari RWTH Aachen di Jerman. Dan gue sebenarnya seorang stroke survivor yang pernah pecah pembuluh darah di batang otak sebelah kanan sehingga mengalami kelumpuhan di tubuh. Dan gue survive dan tetap semangat dengan sedikit pengetahuan yang gue pernah tahu dari kuliah dulu. Gue berjuang sendirian tanpa dibantu oleh siapa-siapa, tentunya dari dokter juga dapat bantuan ya. Ya dalam waktu yang sangat cepat 2 bulan gue sembuh dari stroke, sembuh dari kelumpuhan, dan tetap bersemangat ya. Oleh sebab itu, gue tetap bersemangat, pengen ngebantu juga banyak orang untuk lebih bersemangat lagi, dan juga sharing ilmu pengetahuan dari apa yang dulu pernah gue belajarin. Karena dengan begitu, manfaatnya bisa bukan buat gue aja sendiri, tetapi bisa buat banyak orang. Oke, nah kali ini gue pengen sharing tentang buah-buahan ya, yang bisa bantu bakar lu lemak. Lemak yang dalam tubuh itu bisa dibantu. Nah, jadi keren banget kalau kita mengenali buah-buahan ini. Karena nggak semua buah-buahan itu sifatnya sama ya gitu. Memang kita membutuhkan semua buah-buahan itu, variasinya kita butuhkan. Tetapi ada buah-buahan yang bisa membantu kita membakar lemak lebih cepat. Tapi ada juga yang bisa membuat perut kita menjadi buncit. Nah, selain daripada mengenali buah-buahan yang membantu bakar lemak, di akhir video ini gue akan spill buah-buahan apa saja ya yang membuat perut kita menjadi buncit kalau kita salah makannya di waktu-waktu yang salah dan ya kurang mengetahui ilmunya. Nah, jadi oleh sebab itu gue pengen spill di sini. Ikutin terus ya, pasti bermanfaat. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Langsung aja ke buahnya ya. Yang pertama adalah buah alpukat. Buah alpukat ini seratnya sangat tinggi dan karbohidratnya sangat rendah. Dia bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan juga dia bisa menurunkan kadar kolesterol. Luar biasa bukan? Dengan demikian, si buah alpukat ini membantu juga dalam penurunan berat badan karena pembakaran lemaknya dalam tubuh semakin sempurna lagi apabila kita makan buah alpukat. Buah alpukat ini bisa dimakan sebagai salad, bisa dimakan sebagai seperti begitu saja, dibuat jus juga enak, atau di sarapan kalau kita makan buah alpukat ya, dicampur dengan telur rebus, ya dengan garam dan merica tentunya, itu adalah sarapan yang terbaik buat para atlet. Dan bisa dimakan begitu saja, membuat kita kenyang tetapi berenergi. Jadi itu adalah satu sarapan yang digemari oleh para atlet dunia dan sudah terbukti membuat mereka jadi lebih segar lagi ya dan tetap berprestasi pada cabang olahraganya masing-masing. Pembakar lemak yang jitu nomor 2 adalah buah beri. Buah beri itu seperti blackberry, strawberry, raspberry. Itu sangat bagus sekali karena seratnya sangat tinggi. Dan khusus buat raspberry dan blackberry, dia bisa membantu lo untuk mengoptimalkan metabolisme dalam tubuh sehingga bisa bantu penyerapan nutrisi-nutrisi dalam tubuh menjadi semakin sempurna lagi. Biasanya para atlet itu menggunakan buah-buah beri ini sebagai cemilannya karena dia tidak menggemukkan dan gulanya juga nggak terlalu tinggi seperti buah-buah yang lain. Jadi dia sangat digemari oleh para atlet dan juga apabila dimakan dengan campuran sereal di pagi hari atau di malam hari itu sangat bagus sekali untuk perut kita ya karena ngebantu metabolisme itu semakin bagus lagi. Oke, bisa dicoba ya kalau lagi ngemil, apa itu di kantor, di kuliahan, atau di depan TV. Makanlah buah-buahan beri ini sangat bagus.
Fat killer nomor 3 itu delima. Delima ini bagus sekali karena dia mempunyai antioksidan yang sangat tinggi. Biasa digunakan oleh banyak orang untuk menghindari kita atau mengurangi resiko terkena penyakit kanker. Karena antioksidannya itu sangat bagus, sangat tinggi. Dan juga untuk membantu supaya tidak terjadi penuaan dan pengencangan kulit, ya bisa menggunakan buah delima ini. Delima ini biasa kita minum dari jusnya ya. Nah, tapi juga ada triksnya supaya kita mendapatkan buah delima tidak berantakan kalau dibuka. Itu resep daripada mama-mama kita zaman dulu kala itu mereka selalu merendam dulu buah delima itu di dalam air beberapa saat, barulah buah delima itu dibuka supaya si bijinya itu tidak keluar berantakan. Nah, bisa dipakai triknya kan bagus ya. Oke, semoga bermanfaat. Berikutnya, buah penghenti lemak yaitu buah apel dan buah pir. Buah apel dan buah pir ini saya dulu pakai sebelumnya waktu saya menyembuhkan stroke saya, pakai buah apel dan pir ini sangat bagus karena seratnya itu dia bisa larut dalam air sehingga lemak yang di dalam tubuh yang biasa menumpuk itu bisa jadi berkurang. Nah, dengan buah apel dan pir itu karena si seratnya itu sangat bagus, dia bisa larut di dalam air. Nah, coba deh. Nomor 5, kita juga perlu dukungan metabolisme dari jeruk ya. Jeruk ini sangat unik sekali karena dia dari sisi molekulnya dia bisa mendorong vitamin C-nya dalam pembakaran lemak di tubuh. Dan yang paling unik adalah dia bisa membantu membakar lemak saat berolahraga. Jadi rekomendasi dari kami sebagai food technologist, makanlah buah jeruk sebelum kita workout, sebelum kita melakukan olahraga, agar kita bisa mendapatkan manfaatnya dalam pembakaran lemak selama berolahraga. Ini sangat unik sekali, dipunyai hanya pada buah jeruk. Jadi boleh dicoba. Jadi, makan dulu buah jeruk ya sebelum olahraga. Kalau sudah sesudah olahraga, ya itu manfaatnya agak sedikit berbeda. Tapi kalau sebelum berolahraga, bisa untuk pembakaran lemak. Yang bisa bantu nurunin berat badan sangat bagus adalah buah jeruk Bali atau grapefruit. Ini dia juga unik ya, karena dia mempunyai antioksidan yang sangat tinggi dan antioksidannya ini bisa membantu menyeimbangkan kadar insulin dalam tubuh. Dengan demikian, dia bisa bantu untuk menurunkan berat badan. Dicoba deh, dibuat jadi rujak enak banget tuh jeruk Bali. Aku udah coba, enak banget, mantep, mantap mentong, luar biasa. Silakan dicoba. Sekarang yang terakhir adalah buah-buahan apa saja yang bisa membuat perut kita jadi buncit. Nah, tapi kita kan tahu semua buah-buahan itu sehat. Hanya kita perlu tahu kapan kita bisa makan buah-buahan tersebut supaya juga kita bisa imbangi. Walaupun dia sehat, tetapi dia tidak membuat perut kita buncit. Nah, jadi buah-buahan ini sebaiknya kita makan sebelum kita berolahraga atau pada saat kita olahraga sebagai cemilan untuk mendapatkan energi yang lebih ya, seperti pisang, leci, lengkeng, dan anggur. Ini jangan dijadikan sebagai makanan cemilan atau pada saat kita lagi nonton TV atau kita lagi malas-malasan ataupun kita lagi ya ngemil gitu kan ya. Nah, jadi itu sebaiknya dihindari ya. Kalau untuk mau makan buah-buahan ini sebaiknya sebelum olahraga sebagai energy supporter atau booster ya, atau pada saat kita olahraga kan kita perlu juga energinya. Nah, jadi makanlah itu buah pisang, buah leci atau lengkeng dan anggur itu boleh. Tapi kalau saya lagi nonton TV atau lagi ngemil-ngemil duduk-duduk baca sosmed, jangan makan buah-buahan tersebut karena kandungan gulanya itu loh diingat sangat tinggi sekali pada buah-buahan tersebut sehingga dia bisa membuat perut kita semakin buncit. Kan kita biasa makan buah tuh nggak cuma satu aja kan, pengennya beberapa buah gitu ya. Nah itu yang bahayanya tuh di situ. Jadi sebaiknya sebelum olahraga aja ya, atau pada saat olahraga sebagai cemilan di saat itu. Nah tapi kalau lagi duduk-duduk jangan ya. Oke. Nah, itulah tadi beberapa buah-buahan yang bisa bantu kita dalam pembakaran lemak
untuk lebih sempurna lagi. Dan juga beberapa buah-buahan yang lu perlu hindari pada saat waktu santai atau sebelum tidur, karena bisa membuat perut lu menjadi buncit, ya. Oke. Nah, terima kasih untuk kebersamaannya, dan semoga tips ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kalian yang makin sadar akan kesehatan. Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Rifki undur diri dan pamit. Hasta luego, ciao.